Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil mujahidin as-sabirin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Al-ayah. Shadaqallahu maulana al-azim, wallahu a'lamu bimuradi. Pengurus DKM yang saya hormati, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ilmu Masjid Jami At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini hanya karena rahmat dan hidayahnya kembali kita dapat hadir dan duduk dalam satu majelis ilmu yang mulia. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sabab wasilah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat dan berkah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala semoga senantiasa curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insya Allah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majelis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu umul kitab. Kita doakan kepada para arwah almarhum, almarhumah orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu rahimakumullah, ketika seorang muslim menghadapi orang yang meninggal dunia, paling tidak dia memperhatikan dua hak yang harus dipenuhi bagi si mayit atau orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama adalah hak Allah, sedangkan yang kedua adalah hak adami. Ketika dia harus memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain, maka orang yang hidup hanya punya kewajiban mengingatkan dan mendoakannya, Pak. Tetapi kalau sudah menyangkut hak Adam, hak sesama manusia, maka orang yang hidup wajib untuk menyelesaikannya lebih dulu. Kenapa saya katakan kalau untuk urusan hak Allah kita hanya mendoakan dan membimbingnya? Karena ketika seseorang telah meninggal dunia, maka itu urusan dia kepada Tuhannya. Misalnya ulama mengatakan, ketika kita menghadapi orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, salah satunya disunnahkan talqin al-muhtadhar biqauli la ilaha illallah. Disunnahkan bagi orang yang masih hidup, disunnahkan bagi orang yang masih sehat, ketika ada saudaranya dalam keadaan sakaratul maut, kita dianjurkan mengingatkannya, Pak. Dengan cara apa? Talqinkan. Biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan kalimat tauhid. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bahkan kita dianjurkan untuk merayunya, Pak. Lagi sekarat, kalau itu orang tua kita, la ilaha illallah. Kalau kemudian dia nggak sanggup menyebut kalimat itu dengan lengkap, minimal katanya kita sampaikan kalimat yang simpel saja, Allah, Allah, Allah. Karena ini urusan hak seorang hamba kepada Tuhannya. Apalagi dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya sakaratul maut, sebelum mati dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi, dakhalal jannah, dia masuk surga. Enteng, Pak, ya? Empuk banget ini hadis. Pokoknya siapa aja yang kalau mati sebelum meninggal bisa nyebut la ilaha illallah, surga. Kalau gitu gampang dong, Ustaz. Iya, teorinya gampang, Pak. Tapi saat setiap orang menghadapi sakaratul maut, lisannya nggak gampang menyebutkan kalimat ini. Maka Nabi juga mengajarkan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan dengan ucapan la ilaha illallah. Ini hak Allah. Kemudian yang kedua, misalnya ulama juga mengajarkan berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, orang yang akan meninggal dunia, bahkan dalam mazhab Syafi'i bukan cuma saat mau meninggal, sudah meninggal pun sama. Apa ini? Qiraatu surati Yasin. Bacain surah Yasin. Ini yang di awal saya katakan, bagaimana kita mengingatkan seseorang yang akan meninggal dunia, atau seseorang yang bahkan sudah meninggal dunia, hak Allahnya kita ingatkan, kita doakan. Salah satunya dengan membaca surah Yasin. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, an Maqal bin Yassar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Yasin qalbul Qur'ani.
la yaqra'uha rajulun yuridullaha wad-daral akhirata illa ghufira lahu waqra'uha ala mautakum. Kata Nabi kita Muhammad SAW, surah Yasin itu hatinya Al-Quran. Tidaklah seseorang yang membacanya niat semata-mata karena Allah, niat semata-mata karena kehidupan akhirat, kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Maka bacakanlah surah Yasin ini ala mautakum, kepada orang yang akan meninggal di antara kalian. Ulama katakan makna mauta sakaratul maut atau sudah maut. Mau mati atau udah mati sama. Untuk apa? Mendoakan. Mudah-mudahan dengan orang yang lagi sakaratul maut, kita bacakan surah Yasin, Allah gampangkan urusannya. Kalau memang Allah takdirkan dia mati, ya buruan mati, nggak ngerepotin orang. Kan nggak boleh kalau doa langsung vulgar, nggak boleh Pak. Ya Allah matiin kayak buruan nih orang, nggak boleh Pak. Baca Yasin aja, minta sama Allah. Ya Allah apapun keputusanmu mudahkan ya Allah. Jadi nggak nyumpahin namanya Pak. Berarti hak manusia tadi atau hak Allah tadi, kita membimbingnya dan mendoakannya. Tapi selanjutnya terserah siapa? Terserah Allah Pak. Ini udah urusan si orang tadi dengan Allah. Karena mau kita talkinkan apapun dengan kalimat tauhid sebanyak apapun, kalau memang orang tadi nggak pernah beramal soleh, kira-kira kita bimbing bacaan kalimat la ilaha illallah, ngikutin apa enggak Pak? Geleng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini susah amat nih orang. Lah urusan dia sama Allah sudah Pak. Karena ini sunnah Nabi. Persoalan kemudian bagaimana urusannya itu bukan urusan kita lagi Pak. Termasuk dibacain surah Yasin. Mau dibacain jutaan kiai, kalau memang dia nggak punya modal amal soleh, kira-kira doa yang dibacakan oleh para kiai tadi manfaat nggak buat dia yang meninggal dunia? Tidak sama sekali. Nggak punya tempat. Ini hak Allah namanya. Ternyata yang kedua, ini yang menyangkut bab muamalah, hak adami. Bedanya kalau hak Allah, kita hanya bisa mengingatkan dan mendoakan. Keputusannya terserah Allah. Hal yang berbeda dengan hak al-adami Pak. Hak Adam itu salah satunya adalah qada'u dainihi. Orang yang meninggal dunia, langkah pertama itu bayarin utangnya. Ini menyinggung dengan bahasan kita bulan lalu, di mana kita bahas tentang adab orang yang memberi utang. Maka bagi orang yang punya utang wajib diingatkan bahwa urusan utang ini berat sampai mati Pak. Dalam hadis lima rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa hasanahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya Pak. Hatta yuqda anhu, sampai dibayar. Kalau tadi hak Allah, kalau udah kita lakukan terserah Allah. Kalau bab utang nggak bisa. Karena urusan bab utang ini nggak bisa, udah dah dia aja suruh bayar, nanti debit kolektor nagihnya ke kuburannya aja Pak. Ya nggak mungkin. Maka wajib membayar utangnya ini
Ini menjadi peringatan buat kita betapa urusan hutang itu penting. Maka ulama katakan salah satu adab orang berhutang, kalau nggak perlu amat jangan utang. Apa Pak? Kalau nggak perlu amat jangan utang. Apalagi kita berutang cuman buat style, cuman buat gaya doang, bukan buat keperluan. Karena hari ini sering saya katakan, orang berhutang itu bukan karena kebutuhan Pak, tapi karena gaya hidup. Orang-orang pakai sepatu yang begini, gue juga bisa sih bisa, cuman lu ngutang, ya lain babnya Pak. Maka bersabarlah. Bukankah Allah sampaikan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal. Kami uji kalian bisyai'in minal khawf, dengan sesuatu. Apa ujiannya? Rasa takut. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Orang mukmin biasa harusnya Pak. Bahkan hidup miskin bagi orang mukmin itu bukan aib. Ini kan persoalannya seringkali kita, kalau kita berpikir sederhana sesungguhnya, emangnya pakai mobil merek terkenal dengan mobil yang biasa-biasa saja, bedanya di mana sih Pak? Saya tanya, itu mobil yang kita beli seharga 1M baru, dengan mobil yang kita beli dengan seharga 300 juta baru, ketika di jalanan dua-duanya kehabisan bensin, kira-kira mogok apa enggak Pak? Yang mahal mogok enggak? Akan mahal, mogok juga. Lah itu bedanya apa? Oh Ustaz, saya kalau pakai yang mobil 1M, waduh naik mobilnya aja adem. Emang yang 300 juta kalau kaca dibuka nggak adem Pak? Adem juga. Apalagi malam-malam ke puncak gak usah pakai AC, dingin apa enggak? Dingin juga. Ternyata cuma gaya aja. Maka adab orang yang berhutang, bersabarlah. Bahwa ketika kita ingin sesuatu, tanyain dulu, ini kebutuhan apa gaya hidup? Kalau memang terpaksa saya harus utang, kayaknya kalau nggak utang Ustaz, anak-anak saya nggak makan. Maka Allah ingatkan, aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhi janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau kita janji, berusahalah secara maksimal untuk memenuhi janji kita Pak. Dan ini memang nggak gampang, susah. Kita kan seringkali paling gampang berjanji tapi susah menepati. Kalau sifat orang munafik kita hafal, wah munafik loh, wah gaya. Ayatul munafiki salasatun, idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tanda orang munafik itu kalau ngomong tukang bohong. Biasanya orang kalau punya utang Pak, kesempatan berbohong itu banyak. Wa idza wa'ada akhlafa. Orang kalau punya utang, kalau janji sering ditepatin apa sering nggak ditepatin? Ngaku kayaknya ini. Kalau punya utang sering ditepatin apa sering nggak ditepatin? Syukur masih ngaku Bapak. Kalau masih ngaku kita bisa tobat ntarnya. Wa idza wa'ada akhlafa. Makanya kalau bisa, kalau bukan karena darurat, ada budaya, jangan utang. Kalaupun terpaksa berhutang, berusahalah menepati janji itu. Apalagi kalau memang apa yang mau kita bayar sebenarnya udah ada. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW sampaikan, matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang menunda-nunda bayar utang zalim. Duit udah punya tapi nggak dibayar, zalim namanya. Segera bayar. Apalagi orang yang
menepati janji. Biasanya Pak, mau utang lagi gampang apa susah? Aduh, gue mah kalau ngasih utang sama dia nggak kapok dah. Kemarin janji nih utang 1 juta, janji tanggal 20 Oktober, tanggal 10 udah dibayar, malah dilebihin lagi bayarnya. Gue minjem cuma 1 juta, pas dipulangin, makasih ya bang, abang udah nolongin saya kemarin lagi malam tuh, malam minggu di Masjid At-Taqwa saya minjem 1 juta. Kan janjinya tanggal 20 nih, tanggal 15 sudah saya bayar, ini bayar utangnya 1 juta, abang saya bagi duit 5 juta. Kira-kira besok minjem lagi dikasih apa enggak Pak? 5 juta. Boleh nggak begitu Pak? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau dijanjiin di awal, namanya riba. Cuman kan kita banyakannya biasanya ngejanjiin dilebihin Pak. Di awal apa? Orang yang minjemin nggak tahu. Kita kan kebiasaannya biar orang ngasih pinjem kita omongin di awal. Pinjemin gue 1 juta ngapa? Pokoknya malam minggu depan gue bayar dan gue lebihin, gopek lo. Nah ya dah sini. Haram nggak cara begitu Pak? Haram. Namanya riba. Karena menjanjikan sesuatu yang lebih. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Pinjaman yang mengambil manfaat namanya riba. Tapi Nabi kita Muhammad SAW punya kebiasaan kalau minjem sesuatu mulanginnya dilebihin Pak. Sunnah. Sama dengan Bapak beli sesuatu dilebihin, sunnah. Kayak beli bensin, itu rasanya Pak, tukang yang jagain pom, buktiin aja omongan saya sekali-sekali. Bapak beli bensin seharga 100.000 misalnya, itu uang yang 100.000 Bapak selipin uang 5.000 aja Pak. Paling dia nanya, Pak kok ini lebih? Buat kamu. Itu alhamdulillahnya pedalam banget. Alhamdulillah, makasih Pak. Kira-kira goceng dikit apa banyak? Dikit, goceng kita buang-buang seringkali Pak. Tapi ketika itu dibagi sebagai tip, subhanallah, sama dengan utang tadi. Kalau Bapak bisa setiap kali ngutang dilebihin bayarnya sebelum ngomong, percayalah Bapak bakal ditandain tuh sama yang punya duit. Pokoknya kalau dia minjem jangan pakai dikasih besok, malam ini ngomong baru WA nyampe, belum sampai selesai bacanya transfer udah nyampe. Lah, kecepatan apa namanya itu Pak? Saking baiknya tuh orang. Cuma karena memang kita sendiri yang salah. Udah cara utangnya seringkali nggak sesuai syariat, sekalinya nggak dilebihin, janji melulu. Udah bener nih yang ngutangin, sabar. Karena udah ngaji bulan kemarin di At-Taqwa sama Ustaz Mulyadi. Gue ingat kemarin guru ngomong fanadhiratun ila maisaroh. Ada ayatnya udah. Kalau yang punya duit ngutangin orang, tunggu sampai dia mampu. Udah diamalin. Nagih juga pelan. Lu punya duit, lu kan punya utang tanggal 20 niat mau bayar. Ya Allah bang, maafin belum bisa bayar. Belum bisa bayar, ya udah. Gue doain ya biar lu punya duit. Ini mau minjem lagi. Ya Allah, baik betul orang Pak. Dan problemnya kita ini orang yang begitu seringkali malah dizolimin Pak. Sehingga orang akan mengatakan keluarga nih yang minjemin terlalu mudah, akhirnya di setan juga. Lu baik banget sih bang sama orang, akhirnya minjem agak bayar tuh orang tuh. Makanya kasarin kenapa? Ya Allah, padahal konsep Qur'annya apa? Panadhiratun ila maisaroh. Kalau memang sudah kita terpaksa nggak bisa bayar Pak, ini kan dalam bab fikih muamalah nanti nyangkut lagi, ada namanya babul hiwalah. Ketika si mayit ternyata diumumkan, saya sebagai anak dari almarhum Fulan bin Fulan, ketika ini almarhum punya utang,
maka urusan tanggung jawab pembayarannya ada pada saya. Itu namanya hiwalah, pengalihan tanggung jawab. Boleh Pak. Cuman kan kalau yang dialihkan tanggung jawab duitnya banyak sih mungkin gak kesel. Udah dia gak punya duit, tahu-tahu Anda yang lapor, bapak lu meninggal, ninggalin utang 2 miliar. Kira-kira tuh anak yang tadi ngomong tanggung jawab nyesel apa enggak Pak? Gue nyesel banget ngomong kemarin. Anak keren banget, saya tanggung jawab semua utang bapak saya. Pas ditagih, kagak bakal didoain kita Pak kalau mati begitu mah. Tadinya mau Allahumma gfirli wali walidaya, kagak jadi dah, gua malas ngedoain orang tua gue ini mah. Kenapa? Nikahin utang. Makanya hiwalah dari utang almarhum ini wajib dibayar dari tirkah namanya Pak. Apa itu tirkah? Harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Saya sering kali ngingetin, sebelum hal-hal yang penting, jangan dulu melakukan hal yang tidak penting. Sebelum yang wajib diselesaikan, yang sunnah belakangan. Walaupun kadang-kadang saya diprotes orang Pak. Saya bilang kalau ada yang meninggal dunia, jangan mikirin tahlilannya habis berapa dulu. Apalagi orang Betawi, maaf yang Betawi, saya yakin di sini Betawi soleh semua ini mah. Ini yang dipikirin ini ngajiin 7 hari borongan berapa. Ada yang begitu Pak. Itu ustadznya, wah ada yang mati nih, yes. Kita kan disalahin sebenarnya Pak, karena memang tradisi kita seperti itu. Ada yang meninggal dunia rame, wah borongan kasar ini. Lu mau gak gue ajak borongan? Borongan apaan? Borongan tanah merah, borongan tuit-tuit. Ini lumayan, 7 hari 20 juta. Ini yang mati punya harta karun ini. Bayar ngajinya aja per ustad sehari 2 juta. Lumayan. Ustad prek ngojek, prek online. Ngapain? Ngajiin sehari 2 juta. Pertanyaan saya, itu wajib apa sunnah Pak? Sunnah apa wajib? Lah kagak sunnah kagak apa? Boleh iya. Kalau emang dikasih baca Quran pahala sunnah. Tapi kerjaannya kan enggak. Tapi bayar utang wajib apa sunnah? Wajib. Jadi kalau mikirin tahlilan sama ngajiin sama mikirin bayar utang, harusnya apa dulu Pak? Utang dulu. Nah, tahu-tahu dapat seminggu ditanyain anaknya, ini bapak kamu almarhum masih punya duit, habis buat bayar orang ngajiin, utangnya belum dibayar. Padahal ini yang wajib Pak. Bahkan dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW, beliau nggak mau nyolatin orang yang meninggal dunia sebelum tahu orang yang bertanggung jawab terhadap hutangnya. Kecuali memang nggak ada apapun buat bayar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Siapa yang bayar? Boleh diambil dari uang zakat. Kalau uang zakat nggak ada juga, udah nggak usah dibayar. Mau bayar pakai apa? Kalau memang dia udah niat, minimal saat hutang dia udah niat bayar, tapi karena kemiskinannya dia nggak sanggup bayar, maka nggak jadi dosa Pak. Siapa yang akan bayar? Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat yang akan membayar hutang-hutangnya. Kalau memang dia udah niat bayar utang, tapi memang nggak ada yang bisa dibayar. Kalau udah sabar, kalau nggak perlu-perlu amat jangan ngutang. Kalaupun ngutang, berusahalah untuk bayar tepat waktu. Kalaupun hutang, gunakan cara yang dibenarkan oleh syariat, tidak ada riba di dalamnya. Yang keempat, Nabi kita Muhammad SAW ajarkan kita minta perlindunganlah kepada Allah dari utang segunung.
Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min ghalabatid dain, dari utang yang kebanyakan. Termasuk doa yang diajarkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW, ketika datang salah seorang laki-laki di masjid lagi ngelamun aja. Sayyidina Ali nanya, sampean kenapa ngelamun aja ini? Megang tasbih? Enggak. Kalau megang tasbih lagi zikir kali. Di depan ada Quran, walaupun diem lagi ngapal Quran kali. Ini malah lagi nyender aja di tiang begitu, Pak. Kenapa? Ya Allah, utang saya seleher dah, segunung. Maukah kamu aku ajarkan doa supaya Allah mudahkan kamu membayar hutang? Qul, kata Sayyidina Ali, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan bagiku yang halal-halal saja, jauh dari apa yang engkau haramkan. Wa bifadlika amman siwaka, dan fadl karunia darimu bukan selain engkau ya Allah. Orang mukmin tidak dilarang untuk berhutang, Pak, karena utang bagian dari sebuah fikih muamalah. Tetapi berusahalah untuk tidak punya utang. Kalaupun utang, ukur kemampuan. Kalau memang gaji kita, penghasilan kita sebulan 5 juta, utangnya 2,5 juta paling banyak. Ini kerja enggak, punya kontrakan enggak, mertua miskin, bini enggak ngapa-ngapain, kerjaannya cuma di masjid mulu, tahu-tahu utangnya 100 juta. Mau dibayar pakai apaan, Bang? Ini sesuatu yang penting kita ingatkan, karena urusan hak Adam ini, Pak, tidak bisa diselesaikan kita serahin sama Allah, kecuali udah jelas-jelas dia nggak sanggup membayarnya. Inilah para hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi ini sebagai lanjutan materi kita pada bulan yang lalu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga Allah matikan kita dalam keadaan Islam. Semoga Allah matikan kita tidak membawa hutang sepeser pun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesilapan. Seperti biasa, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, falyatafaddal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.